Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Pandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini tradingnya gimana nih hari ini? Marketnya merah padam ya, mencapai turun sampai 2%. Dan tidak usah galau ya. Kenapa saya bilang tidak usah galau? Ya, kalau masih ada posisi atau kita masih ada punya saham yang sedang merah, ya kalau memang harus kena cut loss ya disiplin aja ya. Tapi maksud saya nggak usah galau adalah cut loss-nya itu atau kerugian itu bukan karena kesalahan Bapak Ibu gitu ya. Itu karena memang saat ini marketnya global ini sedang sangat listrik nih ya, sampai semua pada kaget ya. Hari ini saja Hang Seng, Nikkei, Kospi, apalagi Straight, terus Shanghai, semua merah padam ya. Ya kalau straight mungkin dia bukanya di bawah terus dia rebound, tapi pada dasarnya juga kondisinya masih kurang baik. Dan Indonesia di Asia Tenggara yang paling paling suram ya, jatuhnya lebih dalam. Tapi semakin cepat dia turun, saya malah sebenarnya semakin cepat, semakin senang karena ya semakin cepat dia rebound. Dan satu lagi kenapa nggak usah galau, karena ekonomi Indonesia pada dasarnya berbeda ya dengan Amerika, dan pemerintah sudah mengeluarkan statement bahwa apa yang dialami di Amerika, Silicon Valley Bank dan apa satu lagi itu Signature Bank, itu kemungkinan untuk kita kena sentimen negatifnya kecil ya. Apalagi yang satunya itu Signature Bank itu. Dia itu karena banyak invest di cryptocurrency. Ya, come on man. Kita aja nggak berani invest. Dia invest dengan besar gitu ya, jutaan atau jutaan US dollar mungkin, miliaran US dollar mungkin ya. Pokoknya besar banget gitu loh. Jadi kalau saya bilang konyol sih sebenarnya ya. Ya pengen dapat cuan gede, tapi endingnya malah kayak gitu. Kalau Silicon Valley Bank ya karena letaknya aja di Silicon Valley ya. Jadi mindsetnya dia itu untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan rintisan ya, startup. Di sana kan memang sentranya ya. Dan Silicon Valley luar dari dulu memang sudah menjadi suatu tempat di mana perusahaan.com itu tumbuh subur ya. You name it lah. Microsoft, Apple, Google, itu besar dari sana semua gitu ya. Belum lagi ada banyak perusahaan, saya sampai Facebook juga kalau nggak salah ya. Tapi intinya adalah di tempat itu perusahaan rintisan, dan mereka ini mungkin salah satunya, mungkin Silicon Valley salah satu yang mendapat benefit dengan dari situ ya, dari orang-orang ini, rintisan ini, sampai dia bisa menjadi besar dengan punya aset yang besar juga ya, dapat profit lah. Jadi dengan mereka memberi pinjaman sama perusahaan rintisan dengan bunga yang spread yang cukup tinggi, akhirnya dapat dapat return yang besar buat dia. Karena seperti kita tahu, perusahaan rintisan itu juga termasuk dalam investasi high risk ya. Sama halnya dengan saham, malah dia lebih lebih high risk karena perusahaan-perusahaan rintisan itu seringkali satu nggak ada aset dan belum go public ya. Jadi kalau sampai collapse ya udah. Tapi menjanjikan return yang sangat-sangat sangat besar jika perusahaan rintisan ini bisa boom. Oke, kembali lagi. Perusahaan rintisan yang kena juga banyak ya. Contoh perusahaan seperti Roblox kena, terus Roku kena. Mereka apa namanya, setor uang di sana, uangnya disimpan di sana, dan silakannya uang itu tidak masuk penjaminan ya, FDIC itu. Nah, endingnya akhirnya macet
Pemerintah Amerika cuma menjamin 250.000 US dollar saja maksimum. Artinya apa? Yang di cover itu hanya untuk perorangan, individu. Ya, kalau institusi ya mohon maaf tidak di cover sama pemerintah. Dan SVB ini tidak ada rencana pemerintah untuk bailout. Satu-satunya cara mereka untuk seperti kayak perusahaan rintisan ini bisa keluar dananya adalah dengan adanya akuisisi dari perusahaan-perusahaan sejenis ya. Nah, masalahnya siapa yang mau akuisisi berikut utangnya kan? Berarti harus bayarin utangnya. Nah, kita tunggu tanggal mainnya. Nah, sentimen hari Minggu akhir pekan saya sudah buat video mengenai sovereign Silicon Valley Bank ini ya. Yang kita takutin bukan sistemiknya ya, bukan efek membuat ekonomi Indonesia kolaps dan sebagainya. Bukan. Yang kita takutin itu adalah sentimennya, sentimen negatif. Nah, tadi saya udah bilang kalau regional Asia ini semua lagi merah padam, kebakaran semua. Aksi jual terjadi di banyak negara yang mana investor-investor itu mengurangi portofolio mereka, bobotnya dalam sektor keuangan gitu loh. Nah, jadi mereka rame-rame nih. Nah, sekali lagi, Indonesia itu tidak serentan itu institusi keuangan kita. Institusi keuangan kita banyak menguncurkan kredit untuk UMKM, untuk industri, sektor real lah intinya ya. Bukan yang seperti yang ada di Amerika, memberikan pinjaman ke startup, cryptocurrency. Oh no. Di Indonesia nggak ada gitu. Jadi relatif lebih aman. Jadi kalau saat ini lagi koreksi, anggap aja kayak dapat barang diskonan gitu loh. Kapan lagi kita lihat barang diskonan? Ketika kemarin market turun, waktu pandemi, dan tiba-tiba rebound, banyak yang bilang, aduh kenapa saya nggak beli ketika harganya lagi diskon. Nah, sekarang harganya lagi diskon. Pertanyaannya, beli apa enggak nih? Gitu ya. Kita harus punya keyakinan terhadap Indonesia, ekonominya. Kalau masih oke ya, fine, beli aja. Kalau ada yang bilang begini, Pak, BRI mungkin bisa ke 3.000-an something loh, gitu. Bank Mandiri sekarang kan 10.000 Pak, bisa ke 8.000. BCA bisa ke 6.000 atau 7.000. Ya udah, biarin aja, tungguin aja ketika harga segitu kita beli lagi gitu. Tapi itu dari sisi investor ya, tapi sebagai rakyat Indonesia, kita nggak mau dong ekonomi Indonesia sampai terpuruk begitu ya. Kalau BCA, BRI, Mandiri turun sampai ribuan begitu ya. Indonesia kan berarti ekonominya parah banget, berarti sampai orang investor tidak percaya dengan ekonomi Indonesia gitu loh. Nah, itu berarti ada yang salah gitu loh dengan mekanisme atau dengan sudut pandang mereka, atau memang kita sebagai investor tutupi. Kan nggak mungkin kita melihat dengan jelas ekonomi Indonesia seperti apa, bisnis perbankan itu seperti apa, kan kita tahu. Jadi kalau sampai memang mesti ke BRI ke 3.000, Bank Mandiri ke 8.000, BCA ke 7.000, ya udah itu urusan nanti. Kalau sekarang saya lihat harganya ini murah, ya udah cicil beli aja gitu loh. Nanti kok turun lagi, beli lagi aja, yakin aja pasti bagus, pasti bagus. Mungkin bahkan ini kan sudah kemarin BRI baru aja dari RPS memutuskan untuk membagi dividen. Ya, membagi dividennya nggak kecil loh. Membagi dividen itu 43 triliun yang dibagi. Wow. Ini perusahaan dengan kaliber dengan kekuatan yang begitu besar. Mungkin size-nya, aset apa segalanya oke lah. Mungkin kalah dari Silicon Valley Bank. Mungkin ya. Saya nggak tahu. Tapi pola bisnisnya berbeda gitu loh. Jadi aman aja. Kita ngomong kosong aja satu nih. Di Amerika emang bank cuma ada Silicon Valley dan Signature. Ada bank-bank lainnya. Mereka fine-fine saja tuh. Fine-fine saja dengan pola, dengan di ekonomi yang model yang sama gitu. Yes, memang. Dikhawatirkan akan ada sistem. Tapi The Fed saya yakin tidak akan tinggal diam. Siapa yang mau? The Fed itu melakukan
apa yang The Fed lakukan itu kan tujuannya untuk memerangi inflasi yang which is ujung-ujungnya adalah sebenarnya untuk memulihkan perekonomian Amerika, dan dia tidak akan tinggal diam untuk begitu saja mereka melihat ekonomi Amerika ambruk begitu saja gitu. Nggak mungkin. Tenang, relax. Ya, malam ini akan diumumkan data inflasi, dan tadi saya lihat konsensus ada di angka untuk year on year ya di bulan Februari itu di angka konsensus 0,4, sedangkan di yang dirilis data dirilis itu 0,5. Artinya nggak melenceng terlalu jauh. Dan FYI itu data itu yang membaik dibandingkan sebelumnya. So artinya apa? Inflasinya turun, walaupun turunnya nggak signifikan. Ujungnya adalah The Fed mungkin akan lebih memperlunak. Ketika orang pada bilang, oh itu bank, especially Silicon Valley Bank itu collapse karena The Fed. Kebijakannya terlalu agresif untuk memerangi inflasi dan sebagainya. Oke, sekarang mungkin dia akan cooling down. Di akhir bulan Maret ini mereka akan mengumumkan suku bunga. Ya, The Fed akan mengumumkan suku bunga, dan kalau berdasarkan konsensus atau pasar taruhan di Amerika, The Fed ini akan berapa basis poin gitu ya. Mereka itu mengatakan bahwa oh kali ini The Fed mungkin akan bertahan naikinnya cuma 25 basis poin, tidak sampai se-hawkish biasanya. Kemarin The Fed akan naikin 50 katanya. Tapi ketika ada efek kayak gini, oh kayaknya nggak naikin. Mungkin kedepannya untuk lebih agresif, The Fed-nya lebih agresif untuk menahan polemik atau menahan kegundahan publik. Mungkin dia akan menahan raju, dia nggak akan naikin suku bunga. Atau mungkin by end of the year, ketika inflasi sudah semakin turun, The Fed mulai memangkas suku bunga. Ya, intinya adalah harus ada kayak istilah ada tumbalnya gitu ya. The Fed itu udah kemarin sebenarnya pakar ekonomi udah pada bilang, jangan terlalu agresif, hati-hati, ini efeknya banyak loh. Mulai dari bond, treasury yield, dan industri finance-nya sendiri gitu ya, terus suku bunga pinjaman dan lain sebagainya. Efeknya banyak, efek domino. Nah, hati-hati gitu. Nah, style kenceng aja pokoknya The Fed. Gue mau begini ya begini gitu ya. Sampai ada meme Jerome Powell indicator. Begitu dia ngomong naik, nanti ada saham atau apa yang turun dan sebagainya gitu ya. Jadi pokoknya ya itu jadi kayak indikator, beda kayak dulu Donald Trump nge-tweet gitu ya, sahamnya tiba-tiba ambiar atau harga minyak ambiar atau harga minyak tiba-tiba rebound ya. Ini kayak Jerome Powell indicator. Ya biasa, itu dinamika. Kadang-kadang market Amerika itu bisa kayak roller coaster, naik turun, naik turun. Kita sebagai investor harus lebih bijaksana ya. Keep calm aja ya. Kalau memang strateginya untuk investasi, do not worry lah. Pada dasarnya kesempatan kita untuk dapat barang murah. Oke, ya itu sharing saya di malam ini. Semoga tidur Bapak Ibu tetap nyenyak ya. Dan beruntung yang di dalam member ini kita dapat profit, kita udah profit kita dari saham cuan. Jadi yang lain mau rugi ya fine, kita dapat cuan dulu dari cuan ya. Tenang. Saya sempat ngomong ya di grup pagi, saya sempat kapan tuh ngomong kalau ini kayak gini nih, kita gini bisa dengan profit dari cuan ini, umpamanya kita libur nggak trading dulu pun bisa gitu. Dan yes, hari ini sebenarnya saya jujur bingung buat video. Buat video harus bikin rekomendasi. Sedangkan saya kok agak ragu-ragu untuk memberikan rekomendasi di saat kondisi kayak begini. Tapi tetap aja sih ada rekomendasi, ada peluang yang bisa kita beli. Cuma ya antara dua, saya kalau beli sekarang yang lagi merah, potensi bisa merah lagi. Tapi kalau saya beli saham yang lagi rebound, nanti saya khawatirnya besok malah merah. Jadi serba salah. Mending beli apa ya gitu. Tapi saya lihat ada perusahaan yang defensif, cukup defensif, dan kita menarik untuk beli. Pertama adalah Unilever, kedua adalah Mitra Keluarga, rumah sakit Mitra Keluarga. Sahamnya oke, coba kita cek.
Unilever kebetulan posisi lagi di bottom support banget dan reboundnya juga nggak terlalu. Jadi kita bisa beranggapan bahwa ini kalau mau kita beli ini risk and rewardnya risikonya nggak terlalu berat. Jadi oke lah ya. Habis Unilever ada Mika. Mika pun sama, lagi sideways, dia lagi swing, lagi ada di bawah. Mau naik juga masih oke, silakan atur strateginya. Terus habis itu ada dua lagi yang bisa kita cermatin, yaitu pertama Akra. Akra juga dalam tren naik, cenderung lebih stabil, potensi upside-nya juga bagus. Dan rasanya kalau saya bilang satu lagi ini, jujur nggak agak nggak fair, Barito. Kenapa nggak fair? Ya pertama udah ada Akra, ini udah Barito, satu grup gitu ya, nggak sekalian Pak TPIA gitu. Ya nanti saya suruh beli ya. Itu kita satu grup gitu, dan ya masalahnya keyakinan saya saat ini ada di dalam grup ini, grupnya Prajogo gitu, mau ngomong apa gitu. Ya kalau kayak gini, ini good thing to buy karena Barito juga lagi koreksi, anak usaha yang kemarin IPO sukses, cuan gitu ya. Nah ini buy on weakness, beli di angka 750 sampai 765. Nah kita tawar aja, menarik untuk beli karena udah turun terlalu dalam gitu loh. Habis itu ada TPIA. Nah, TPIA juga menarik ya, lagi sideways, beli aja di level 2150, 2160, penutupan bisa naik di 2200 ya, sekitar 1%-an mah dapet gitu ya, ngejar-ngejar gitu, trading pendek dari TPIA juga menarik ya kan. Ada beberapa emiten lain yang harusnya bisa kita cermati juga, tapi ya mata saat ini masih tertuju sama saham cuan, masih bisa naik lagi, cuma ya kita antisipasi aja ya kan. Terus yang lain-lain kayak BCA, BRI, Mandiri, BNI, tinggal keyakinan teman-teman semua. Berani beli atau enggak? Pada dasarnya sentimen bank sedang lagi menggoyang, tapi harusnya enggak terlalu bermasalah. Manfaatin aja untuk buy on weakness kalau saya sih. Ya, beli aja lah udah. Nah, coba kita lihat market reviewnya Composite. Nah, Composite kalau kayak gini udah kita lihat nih. Potensi berikutnya 6585 atau bahkan 6500 sekalian turun sampai di bawah ini. Kotak kuning ini kita tempat dulu, sempat pernah buat ya, udah lama banget. Masih relevan juga. Jadi kotak kuning ini kalau kita tarik ini ya 480 sampai 6500 ini kalau kita. Jadi harusnya masih oke ya. Composite hari ini net sell asing minus 1,46 triliun. Wow, ya simple, sektor bank yang mereka jualan. Semua nih sektor bank lagi jualin. Tapi nggak apa-apa, Indonesia sektor banknya masih bagus. Transaksinya 10T hari ini ya. Ya overall masih oke lah. Saya sih optimis terus ya pokoknya sama Indonesia ya. Sektor basic industri turun lagi ya. Nggak kaget sih, nggak kaget, jujur saya nggak kaget dia turun lagi. Karena masih downtrend berat ya. Sorry. Nih, downtrend berat, jadi nggak kaget lah kalau dia turun lagi ya. Terus habis itu sektor consumer cyclicals. Wow, ini juga sama nih, parah. Turun hari ini lumayan dalam ya, minus 2,84%. Terus apa lagi? Sektor energi. Energi nggak terlalu dalam nih. Tapi nggak terlalu dalam, walaupun nggak terlalu dalam, cuma udah sampai hampir 3% ya, 2,9% turunnya. Terus habis itu sektor finance. 2%, udah mendekat support. Terus habis itu healthcare yang bertahan nih, cuma minus 0,37%, maka tadi saya rekomendasiin si Mika. Terus sektor industri turun juga minus 2,2%, infrastruktur turun minus 1,9%, consumer non-cyclicals turun 0,99%, nah dia kena support ya. Consumer non-cyclical sudah masuk, Unilever masuk di sini. Terus habis itu properti juga kayaknya minus 1% ya, udah jebol support juga. Terus habis itu tekno juga jebol minus 3%. Wow, ini pemberat indeks banget ini tekno nih. Habis itu last but not least transportasi minus 3,93%. Sektor transportasi apa-apaan ini, gila-gilaan. Minusnya 4%. Wah, luar biasa ya.
Nah, kalau kita sektoral gitu, tekanan jualnya sebenarnya sudah mulai memudar, udah nggak terlalu kencang lagi. Paling dikit aja lah. Tapi ya, mending cepat turunnya, kita harapin reboundnya juga cepat. Harusnya kita investor Indonesia harusnya lebih dewasa lah ya. Jangan sampai kita intinya kayak didikte dengan asing yang kayak gitu. Keep calm aja lah, market pasti pasti comeback kok, sabar. Jangan terlalu ketakutan lah ya. Toh ekonomi di luar masih jalan fine-fine aja kan. Itu sentimen aja. Jadi ketika ada aksi jual ya kita duduk diam aja. Jangan buru-buru pakai uang kita untuk belanja. Tunggu sampai ketemu bottom. Kalau sudah ketemu bottom baru belanja. Itu lebih oke ya. Supaya kita dapat jumlah lot yang lebih banyak. Oke. Ya, itu dulu market review. Itu dulu market review kita ya. Dan rekomendasi untuk perdagangan tanggal 14 Maret 2023 ya. Beberapa waktu ini belum ada ulasan ya, karena memang belum ada yang request. Jadi silakan jika teman-teman semua mau kita bahas, request aja di ulasan. Oke, baik sampai di sini dulu. Semoga besok ya mungkin saya rasa masih akan koreksi, cuma marketnya tidak terlalu kayak hari ini ya, panic selling. Oke, selamat beristirahat semuanya. Sampai jumpa besok ya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.